Memasuki masa tenang jelang pemungutan suara 14 Februari mendatang, Bawaslu akan memastikan agar semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Memasuki masa tenang mulai 11 hingga 13 Februari, Bawaslu kembali mengingatkan agar pihak yang terlibat pemilu tidak melakukan aktivitas kampanye setelah masa kampanye berakhir. Bawaslu adalah memastikan seluruh pihak yang terkait mematuhi ketentuan yang berlaku di masa tenang. Kami sudah mengeluarkan surat himbauan baik kepada partai politik, kepada tim pelaksana kampanye, maupun kepada seluruh pasangan calon untuk bisa mematuhi ketentuan yang ada di mana tidak ada lagi aktivitas kegiatan kampanye yang dilakukan. Seluruh media massa cetak maupun media massa daring, media sosial dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak, berita atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Kampanye akbar sekaligus menjadi penutup bagi para paslon sebelum memasuki masa tenang. Apa yang harus diperhatikan, mengantisipasi kecurangan sekaligus memastikan pemilu berjalan dengan lancar. Kita akan bahas bersama mantan Ketua KPU periode 2017 hingga 2022, Arief Budiman. Selamat malam, Mas Arief. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Arief, ini kan gegap gempita selama berbulan-bulan dari ketiga paslon berakhir hari ini. Ekspektasinya sih semuanya berjalan dengan aman sehingga pemilu damai begitu ya. Tapi ada banyak yang harus dipikirkan. Seperti apa menurut Anda yang harus hal-hal yang menjadi perhatian menjelang tanggal 14 Februari nanti? Seluruh peserta pemilu itu bergerak untuk mengkampanyekan dirinya, menyampaikan visi misinya. Nah, ketika tahapan itu selesai, maka sekarang semua cooling down. Nah, 3 hari tersisa ini konsentrasi berpindah kepada penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu sudah harus menyelenggarakan pemilihan, terutama untuk pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri. Kemudian yang kedua, menuntaskan distribusi logistik sampai ke TPS-TPS. Nah, biasanya 3 hari terakhir mereka lebih konsentrasi, lebih fokus distribusi logistik baik ke kecamatan, ke kelurahan, desa, sampai dengan nanti 1 hari sebelum hari H, distribusi logistik sudah harus sampai di TPS. Ya. Nah, kepada pemilih, 3 hari inilah kesempatan Anda merenung ya. Apa yang sudah Anda ikuti, apa Anda dengarkan, apa Anda baca gitu ya. Dari banyak media informasi gitu ya. Sekarang Anda merenung. Pastikan mana yang terbaik menurut Anda. Nanti pada hari pemungutan suara, Anda akan menggunakan hak pilih Anda untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik Anda. Baik di pemilu presiden, pemilu DPD, pemilu DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten kota. Kalau berkaca dari Pilpres sebelumnya 2019, apa yang Anda ingat potensi pelanggaran yang harus kemudian diantisipasi? Ya tentu ini butuh butuh kerelaan, keikhlasan, kebesaran hati dari semua pihak, baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Di masa tenang, jangan lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang masih berbau kampanye. Jangan lagi melakukan money politics, ya. Dan kemudian KPU harus penuh konsentrasi untuk menuntaskan distribusi logistiknya. Ini karena kalau seingat saya dulu kami pernah mengalami kejadian 2 hari menjelang hari pemungutan suara, ada satu daerah yang gudang logistiknya terbakar. Gudang logistiknya terbakar? Nah itu tersisa hanya 2 hari. Maka penyelenggara pemilu kan harus kerja keras, pontang-panting untuk menuntaskan pemenuhan logistik di daerah tersebut. Nah mudah-mudahan kejadian itu tidak terulang, gitu ya. Hujan, banjir, bencana alam. Karena 3 hari ini mestinya kita full konsentrasi mempersiapkan untuk pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14. Gitu.
Ibaratnya persiapan terakhir begitu untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan atau bisa memanfaatkan suara mereka, memberikan hak pilih mereka. Yang juga menjadi kekhawatiran adalah pengawasan di media sosial, Mas Arief. Karena kan ini tantangan tersendiri ya. Bagaimana kemudian memastikan suhu di jagadmaya ini tetap sejuk menjelang 14 Februari. Ya, memang tidak bisa dihindari ya. Tren penggunaan teknologi informasi termasuk media sosial itu dari pemilu ke pemilu terus meningkat ya. Nah, yang paling penting adalah jangan menebar hoax, jangan membuat disinformasi maupun misinformasi melalui media sosial. Kita harus sama-sama menjaga situasi yang kondusif ini sampai dengan hari pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi sampai dengan ditetapkan hasil pemilu. Jadi ya ini butuh peran dari banyak pihak. Ya. Dulu bukan hanya ratusan, bahkan ribuan ya serangan cyber, kemudian sebaran-sebaran hoax itu bertebaran di mana-mana dan ini bisa mengganggu kondusivitas yang sudah bersama-sama kita jaga ini. Dan harapannya tentu adalah bagaimana bisa memanfaatkan hari-hari terakhir ini mensosialisasikan agar masyarakat datang ke TPS dan memberikan suara mereka ya, Mas Arief ya? Ya, jadi masyarakat kalau kita lihat ya pada kegiatan-kegiatan kampanye itu kan sangat antusias, semangat untuk datang dan ikut kampanye. Jangan sampai energi Anda habis lalu tidak datang pada saat hari pemungutan suara. Ini harus kita jaga. Baik, terima kasih Arief Budiman, Ketua KPU periode 2017 hingga 2022 sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Arief, selamat malam.